Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusuf Mustafa, CGP Angkatan 8 dari Kabupaten Cianjur. Hari ini saya akan melaksanakan supervisi bersama rekan saya yaitu Ibu Sipa, di mana beliau itu merupakan guru di SMP Al-Azhar sebagai guru mata pelajaran bahasa Indonesia. Nah, hal ini dilakukan untuk pengembangan didik sebagaimana refleksi dalam proses pembelajaran di dalam kelas. Oke, selamat pagi Bu Sipa. Bagaimana kabar hari ini? Sehat? Oke, alhamdulillah sehat ya. Oke, Bu Sipa, sebelumnya boleh untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siko Fauzia. Saya dari SMP Al-Azhar, mengajar bahasa Indonesia di kelas 10. Materi tentang bab 2 yaitu berkelana di dunia fantasi. Oke, terima kasih Bu Sipa untuk perkenalannya. Jadi Ibu sekarang itu mengajar bahasa Indonesia ya, di kelas 7, 8 sampai 9. Ya. Nah, bagaimana perasaan Ibu pada saat ini kita akan melaksanakan supervisi? Rasanya gimana Bu? Antusias atau bagaimana? Alhamdulillah, saya antusias, senang gue ya Pak ya. Nah, Karena ini juga merupakan salah satu kompetisi yang saya ingin capai, terutama di bidang pelajaran saya, dan bisa sharing juga mungkin dengan Bapak masalah perkembangan anak di kelas, terus apapun yang berkaitan dengan anak di kelas. jadi sudah dipersiapkan berarti ya? Alhamdulillah sudah Nah, sangat. kira-kira Bu, untuk hal apa saja sih yang akan Ibu kembangkan terkait dengan baik itu peserta didik ataupun dari Ibu sendiri, kira-kira yang ingin dikembangkan dari segala hal? Untuk perkembangan anak-anak ya, untuk peserta sesuai saja dengan tujuan yang saya sampaikan kepada anak-anak, terutama untuk perkembangan mungkin ya semoga bisa agar anak-anak mampu menyelesaikan segala tugas yang saya berikan. Ya, untuk saya sendiri, saya berharap saya bisa lebih baik lagi untuk bisa mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, jadi sudah dipersiapkan dengan sedemikian apa ya Bu? Namanya berarti sesuai dengan tujuan yang sudah dijalankan, kemudian Ibu sendiri ya. Nah, kira-kira Bu, untuk mencapai tujuan tersebut, Ibu mempersiapkan hal apa saja dalam supervisi kali ini? Persiapan untuk supervisi seperti biasa ya, materi-materi yang harus disampaikan kepada anak-anak, terus tujuan pembelajarannya, sampai nanti ke mungkin evaluasi dan refleksi sebenarnya. Itu juga dilakukan dalam upaya agar anak-anak bisa belajar dengan maksimal. Jadi sudah sedemikian rupa gitu ya biar dirancang. Jadi seolah-olah Ibunya sudah siap sepertinya ya. Jadi sudah tidak sabar bagaimana nanti saya ingin melihat cara ngajar Ibu bagaimana, kemudian anaknya seperti apa, itu sangat menarik sekali kayaknya Bu ya. Jadi Bu, terima kasih sudah meluangkan waktunya dengan saya untuk melaksanakan observasi ini, dan nanti akan melaksanakan observasi. Kalau sudah siap, sekarang kita langsung saja ke kelas Bu. Siap? Terima kasih Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang pertama, silakan tunjukin doa dulu. KM ada KM kan? Ya, ya udah. Nanti untuk hari ini dipimpin doa oleh wakil ketua kelas. Jadi ya silakan pimpin doa. Dari
Silakan Kak. Siapa? Sebelum belajar mari kita bacalah. Mulai.
Ya. Apa saja? Perasaan. Pendengaran. Selain itu, menurut Eja apa pengertian dari teks deskripsi? Teks yang dimana ini utamanya membaca suatu topik atau dengan Digabungkan dengan yang Indra tadi itu kan seolah-olah bisa seolah-olah membaca dalam perasaan melihat membaca dengan apa yang diutarakan oleh si. Oke, karena kemarin di WPTS-nya bagus, kamu apa selain yang diutarakan oleh Eja, utarakan oleh anak apa pengertian dari teks deskripsi tersebut? Apa anak? Apa? Ada lagi yang bisa selain Eja? Apa pengertian ciri-ciri atau unsur yang terkandung dalam teks deskripsi? Tidak ada. Kita masuk ke bab 2. Di sini bab 2 Ibu akan membahas tentang berkelana di dunia fantasi. Nah, sebelum kita masuk ke ini, Ibu akan mulai ada pernyataan tadi. Di sini ada beberapa pertanyaan pernyataan. Berarti di bab 2 ini tidak hanya menjelaskan tentang teks fantasi saja, tetapi di sini kita membahas tentang apa itu puisi rakyat, apa jenis-jenis puisi rakyat, dan apa struktur dari puisi rakyat. Di sini ada 5 pertanyaan menarik. Yang pertama, apakah puisi rakyat itu? Sebelum ini masuk menjelaskan, apa kalian tahu apa yang kalian tahu tentang puisi rakyat ataupun ciri atau elemen puisi rakyat? Sebelum kita masuk ke cerita fantasi maupun anak-anak. Ada yang sudah membaca maupun membuka? Kalian kan pakai headline. Kita membahas dulu selain ada pertanyaan tematik, ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya, bisa kalian baca. Pada bab ini kalian akan diajak untuk menyelami dan menyimak indahan kata-kata dalam puisi. Ya, kalian membahas tentang puisi agar kalian dapat menyajikannya dengan menarik. Berarti hasil akhirnya kalian harus bisa membuat cerita fantasi maupun puisi rakyat, ya, dengan baik dan menarik. Selanjutnya, berarti di sini kalian siap-siap untuk belajar, ya, karya seperti puisi rakyat. Pernah tidak waktu SD kalian belajar puisi maupun cerita fiksi? Sebenarnya kalian sering membaca maupun upir-ipir, SpongeBob, ya, dan alurnya
Silakan tutup mata kalian. Katanya cepat. Model KFC. Laksanakan saja. Tutup mata kalian. Hijau kalian diisi Pak. Tutup matanya. Rilekskan, rasakan. Jangan ketawa. Stop. Rilekskan badan kalian. Rilekskan badan kalian. Jangan bercanda. Rilekskan badan kalian. Rilekskan jari-jari kalian. Rilekskan. Terus keluarkan beban-beban pikiran kalian. Ada beban-beban pilih hari esok. Ya, silahkan kalian menarik nafas kalian selama 2 kali. Keluarkan, tarik lagi, keluarkan. Rasakan keluar masuknya si nafas tersebut. Sudahkah bersyukur untuk hari ini? Sudahkah bersyukur untuk hari ini? Apakah masih tidak bersyukur? Ya, terus rilekskan perut kalian. Rilekskan Rifki. Tutup mata. Rilekskan. Ibu tidak butuh bercanda. Ayo, rilekskan. Rileks semuanya. Jangan sampai kalian tertidur. Konsentrasi apa yang buat kalian bahagia di dunia ini. Apa yang menjadi semangat kalian di dunia ini. Maupun apa tujuan kalian untuk hidup di dunia ini. Maupun setelah ya, rilekskan. Coba dihirup lagi nafasnya. Dihirup lagi nafasnya. Keluarkan. Ya. Apakah kalian sudah berbahagia hari ini dan bersyukur? Sudah. Buka matanya. Ada yang mau ditanyakan dulu terkait materi puisi rakyat ini? Apa? Tadi puisi rakyat itu merupakan puisi tradisional yang turun-temurun dari nenek moyang. Baik, Ibu Sipa, sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena Ibu Sipa sudah mau bekerja sama tadi kemarin sudah melaksanakan supervisi dengan saya. Oh iya, sama-sama Pak Yusuf. Saya juga berterima kasih karena Bapak sudah mendampingi saya dalam kegiatan supervisi. Tadi kemarin saya sudah melihat bagaimana pembelajaran yang dilaksanakan oleh Ibu Sipa. Pembelajarannya sudah sangat baik, Bu, sudah menarik. Bagaimana saya melihat Ibu menggunakan media dan juga metode yang menuntut aktif dalam peserta didiknya. Jadi peserta didik juga sudah mulai terlihat mau untuk terlibat di dalam pembelajaran itu. Nah, namun di sini ada beberapa hal yang perlu Ibu tingkatkan ke depannya, di antaranya di dalam memenuhi kebutuhan belajar siswa. Jadi setiap siswa itu, Bu, perlu kita ketahui bahwasanya setiap siswa itu memiliki karakter masing-masing yang dibawanya, jadi tidak sama begitu. Jadi kita tidak bisa menyamakan antara si A dengan si B, si C dengan si D, dan si E dan sebagainya. Jadi mereka itu memiliki karakter yang masing-masing yang unik, ya. Jadi bagaimana kita sebagai guru itu harus bisa memenuhi kebutuhan belajar mereka yang menarik itu, yang unik itu karakternya. Ya. Terima kasih Pak Yusuf atas saran yang Bapak berikan kepada saya. Untuk kedepannya saya usahakan untuk Ya, kira-kira sebelum diakhiri, kira-kira ada hal-hal yang perlu Ibu tanyakan dulu kepada saya? ya, saya ingin
nanti bagaimana menetapkan diri kebutuhan para siswa saat belajar. Nah, itu Bu, di antaranya yang bisa dilakukan oleh ibu itu untuk mengetahui keberagaman siswa ini dengan melaksanakan tes diagnostik. Jadi ibu ketika awal semester bisa memberikan soal-soal melalui tes diagnostik untuk mengukur bagaimana kemampuan siswa. Nah, jadi pertama harus dilakukan tes diagnostik awal, kemudian ada angket maupun wawancara sebenarnya bisa dilakukan. Nah, untuk lebih jelasnya ibu bisa melihat ketika pembelajaran di kelas, nah itu akan terlihat secara jelas mungkin dari kemampuan siswa itu sendiri. Itu mungkin gambar dari saya, mudah-mudahan bisa memberikan gambaran untuk nanti dilaksanakan di dalam pembelajaran. Terima kasih Pak Yusuf atas ilmu yang Bapak berikan kepada saya. Oke, sama-sama Bu Sofa. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu karena sudah mau bekerja sama dengan saya. Mudah-mudahan kita nanti bisa mengaplikasikan pembelajaran yang lebih bermanfaat di depannya. Dan terima kasih ya Bu Sofa ya. Saya ingin pamit. Dan bapaknya tak hormati lagi nih loh. Ini loh, kalau dia peta berarti menggunakan strategi buat pengawas bisa disimak dari sini bapak we. Ada malam ini beres tuh beres terus kita terus dilatih konsep sekalian saja pelajaran ke sekolah tidak pak wah pas karena saya nyata opat bagian itu di SMP misalnya di swasta secara tidak opat anak-anak pas benar benar pas renang kalau kami mau mengatakan bisa berpikir akan jadi sistem jadi masyarakat lagi masyarakat misalkan sedang kalau
balik mau Pak. Pak saya belum di orang mahal saya jadi hanya menunggu di mana apa sih teh satu teh kepala teh ini nggak panjang dan memperlihatkan Islam apa nanti di punya ya langsung dia sekarang. dan akhirnya pernah nanti itu ada memang dari kalau Pak Iman Coba kan ya sana Pak kita apa mereka suka mobil Pak, tapi dengan pandangan paling luar dengan SMP now SD Pak, mereka suka begini anak-anak mereka kepala bagus mereka kanan nih Pak berlomba apa setelah ayah SD now dia tadi menyangka suka mobil suka keluarga beli mobil sama aja hanya ada didinya